banyak banget cobaannya itu dari Satpol PP, terus Ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Vidya Putri dalam podcast UMKM. Nah, sekarang saya kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Hari ini saya kedatangan Mas Rivaldi. Mas Rivaldi Ahyar ya kalau nggak salah ya. Mas Rivaldi Ahyar dari owner dari Pancong Lumer LP Indonesia. Ya, Oke. Selamat malam Mas Rivaldi. Malam, Mbak. Mas Rivaldi ini kan salah satu owner Pancong Lumer LP Indonesia ya. Iya, kalau benar. boleh tahu nih, LP itu apa sih? LP itu singkatan dari ludah pocong. Ludah pocong? Benar. Apa tuh ludah pocong? Ludah pocong tuh semacam kayak pesugihan. Hah? Pesugihan ludah pocong. Pesugihan ludah pocong? Jadi sorry deh, lu jualan pancong atau pesugihan? iya. Oh enggak. Kalau pesugihan kan serem, Mbak. Oke. Jadi kita memakai namanya untuk perumpamaan aja. Oh, hanya perumpamaan. Jadi berharap bisnisnya bisa selaris kalau menggunakan ludah pancong. Bener. Ludah pocong. Oke. Tapi nggak pakai ludah pocong kan? Enggak, ya? saya juga takut sebenarnya. Oh gitu. Terus pakai ludah siapa? Pakai ludah siapa? Enggak ada ludah-ludahan. Oh, nggak ada. Ya. Jadi real ya. Dari real. Gitu. Kita Kalau boleh tahu. aja. Oke. Kalau boleh tahu lokasinya di mana sih? Lokasinya untuk cabang pertama di Jalan Raya Mayorocking, Jayatmaja, Cirung Cemerlang, Cibinong, Bogor. Oh, di Cibinong. Itu pertama? Yang pertama. Oke. Berarti mau ada yang kedua? Udah ada yang kedua. Oh, sudah ada. Sudah ada yang kedua. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di Jalan Raya Sanja, Sentul, Cibinong, Bogor. Oh, di Cibinong juga. Oke. Mas, dari banyak jualan ya, kenapa sih memilih untuk berjualan pancong? Jadi pertama-tama tuh nggak kepikiran buat jualan pancong gitu, Mbak. Oke. Nah, pertama ya kerja di pabrik, nggak ada apa sih? Oh ya? Benar, nggak ada niatan buat jualan usaha gitu, nggak ada gitu. Basic pun nggak ada, keahlian pun nggak ada. Cuman pas saya iseng nongkrong gitu kan di daerah Kelapa Dua itu. Nah, di situ tuh ada pancong Brimob Kelapa Dua lah sebutannya, dia udah terkenal kemana-mana sampai saya pun orang Cibinong tahu ada pancong di situ gitu. Oke. Setelah itu saya mampir tuh. Pas saya ngeliat, wah ini kok antriannya bener-bener pakai antrian gitu, nomor antrian gitu kan. Nah, saya mikir orang ini aja bisa, kenapa gua nggak bisa gitu kan. Akhirnya dari situ saya terbesit pengen buka, apa gua buka aja kali ya. Cuman saya mikir modal aja nggak punya, ya kan? Modal nggak punya, bener-bener nggak punya gitu, Mbak. Cuman saya dalam hati, wah gua bisa nih, gua harus bisa pokoknya kan. Di rumah ya saya bikin belajar. Pertama kali itu gagal tuh, pokoknya gagal, nggak enak pokoknya, nggak diterima. Yang sama keluarga pun diterima gitu kan. Berarti yang nyobain pancong pertama itu siapa? Keluarga. Oke. Keluarga waktu itu pas cobain pancong pertama gimana responnya? Nggak enak sih. Nggak enak? Bener-bener nggak enak? Parah pokoknya. Tapi bentuknya jadilah ya, pancong lah ya? Jadi. Cuman ya kayak gitu. Rasanya nggak enak di mulut gitu kan. Oh gitu. Sampai adik saya bilang gitu, ih Aripal kok pancongnya kayak gini kayak. Oh gitu? Iya gitu. Nggak enak gitu katanya. Terus akhirnya coba terus? Akhirnya selama sebulan itu, Mbak. Selama sebulan? Itu kesalahannya di mana tuh? Di adonan kah? Atau di resep kah? Di adonannya. Oh, di adonannya. Benar. Kalau gitu. Kayak topping mah kan tinggal ngikutin doang kan ya. Iya, cuman di adonannya kan benar-benar harus teliti banget gitu. Jadi setiap seminggu sekali saya evaluasi ke Kelapa Dua untuk nyobain lagi gitu. Oh, jadi sempat belajar sama yang pancong di Kelapa Dua? Nggak belajar, cuma nyicipin. Oh, nyicipin doang? Cuman kan kayak saya pernah juga bikin kue-kue di rumah gitu ya. Kayak iseng aja gitu kan. Ekspektasi lah. Ekspektasi apa namanya? Mencoba. Oh, mencoba ya. Tapi tidak sesuai ekspektasi. Ya benar. Jadi terus? gitu. Setelah dicoba tuh kan ada tuh kemajuan sedikit lah gitu kan. Selama 2 minggu tuh ada kemajuan sedikit, tapi masih ada kurangnya gitu kan. Nah, dalam 2 minggu itu dicobain tuh sama teman-teman segala macam. Wah, ini udah ada mulai peningkatan gitu kan. Tapi belum berani dijual karena masih takut gitu kan. Nah, saya terpikirkan selama udah sebulan tuh kan udah lancar, udah diterima sama temen. Kenapa nggak gua coba jual online aja gitu kan? Pertama tuh jual di Facebook, Mbak. Oh, jual pancongnya di Facebook? Di Facebook.
COD gitu lah pokoknya. Oh, COD. Ada yang beli? Ada. Oh, ada. Ada. Ingat gak sih berapa pertama kali naruh? Itu berarti iklan ya kalau di Facebook ya? Atau Iklan. Pertama kali naruh iklan di Facebook, masih ingat nggak berapa yang beli? Kurang lebih sih ada 15 orangan mah. 15 orang? 15 orang. Di hari pertama pasang iklan? Iya, di hari pertama. Wow. Antusiasnya juga lumayan sih. Antusiasnya lumayan ya? Iya, grupnya bukan grup makanan, grup jual beli apa ya? Grup jual beli inian kendaraan bermotor. Oh gitu. Iya benar. Jadi Nggak, konsep lo emang sengaja mau ditabrakin gitu atau memang atau salah? Jadi grup asal sebenernya? posting aja sebenarnya, Mbak. Oh, asal posting aja. Sebenarnya. Yang penting posting gitu. Nah, benar. Cuman yang nyangkut Terus? banyak Oh, gitu. nyangkut banyak. benar. Komunitas motor bukan? Dulu sih ya. Oh, dulunya komunitas motor. Kayak Terus? jual beli handphone lah, masukin aja udah. Oh, dimasukin Iya. aja, yang penting Soalnya jualan gitu ya? Penting basic kita di COD ada gitu. Oh, gitu. Paling jauh kemana dulu kalau COD ketemuannya? Depok sih. Oh, Depok. Tapos Depok biasanya banyak. Oh, paling Iya. jauh di situ. Emang regionnya di situ ya? Iya, benar. Oh, gitu. Kenapa milih Pancong? Padahal kan sebelumnya sempat gagal tuh. Pertama Iya. nggak enak, 2 minggu nggak enak, nggak ada perubahan. Kenapa masih mau coba tetap kekeh jualan Pancong nih gue gitu? Gimana ya, kayak dari hati aja lu harus bisa gitu. Ah, gitu. Tantangan Iya, ya? Tantangan bener. Oh, gitu. Kayak mau nyoba yang lain tuh nggak bisa, kayak di dalam otak tuh udah Pancong aja gitu. Ya gitu. Pokoknya Bener. Pancong aja Iya, gitu. udah ya? Pancong aja udah terus. Nggak mau yang lain. Iya bener. Oh, gitu. Karena kan banyak kan, ada yang sambal, ada yang macam-macam kan sekarang. Iya, bener. Tapi kan tadi lu sempat nyinggung ya. Lu suka bikin-bikin kue. Iya. Basically emang lu sekolahnya dulu di ini SEFKA atau Enggak, jauh. Kalau sekolah saya dulu jurusan STM. Oh, STM. Bisa STM otomotif. otomotif. Iya. Tapi nyetir mobil nggak bisa. Oh, gitu. Iya bener. Tapi benerin mobil bisa kan? Dikit. Oh, boleh lah abis ini ke rumah ya? Iya. Oh, enggak ya? Iya nggak bisa, karena nggak ada mobilnya. Oh, gitu. Iya bener. Terus berarti memang suka masak? Benar. Suka masak? Bantuin mama kalau bikin kue lebaran sih gitu. Oh, gitu. Mama ada usaha? Ada. Nggak usaha sih, jadi kayak bantuin kue lebaran, bikin lebaran kan kebanyakan bikin kue sendiri tuh. Ya, paling bantuin kayak bulet-buletin doang sih. Oh, gitu. Iya. Sama ngoven? Iya bener. Oh, Kan gitu. gampang tuh ya. Sama cetak-cetak ya? Cuman tahu kayak adonannya apa-apa tahu gitu. Oh, tahu. Tahu. Tapi kalau keluarga ada nggak sih basic bisnis gitu? Biasanya kan ada orang yang mengakui Iya. bahwa bisnis ini keturunan nih. Bener gitu. sih. Kalau kata saya sih beneran, Mbak, gitu. Dari bapak saya. Oh, papanya pembisnis? Pembisnis. Bukan pembisnis, kayak berjualan lah. Oh ya, berjualan. Apa kalau boleh tahu? Ayam. Jual ayam? Ayam potong. Oh. Dari SD. Dari saya SD. Sampai sekarang. Kirain papanya jualan ayam potong dari Oh, SD. enggak. Dari saya SD maksudnya. Benar. Oh, gitu. Iya. Dari kamu SD, kamu tadi lu sekarang kamu ya. Jadi dari SD, papa jualan. Sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai ya punya anak 3 lah gitu ya. Oh, gitu. Bisa Jadi, ngebesarin semuanya gitu kan. Jadi bisnis ayam motivasi gitu. Oh, ada ilmu khusus nggak sih dari papa saat memutuskan untuk berhenti, sempat berhenti kerja kan berarti? Benar. Ya? Memutuskan berhenti kerja gitu, iya. ada nggak? Kalau ilmu sih enggak, Mbak. Malah yang pertama-tama tuh saya kayak diremehin gitu sama orang tua saya gitu. Oh iya? Kayak diremehin, kayak Diremehinnya gimana? kayak nggak bakal maju lah gitu kan. Maksudnya kayak diremehin aja lah. Oh, sabar. Nggak Makanya diremehin saya- gimana? iya. Jadi itu buat termotivasi ya? Cuman ngeremehinnya kayak nggak lewat omongan gitu, kayak ngapain sih masih jualan, sepi juga kan. Pernah tuh ada di titik terpuruk gitu kan ya. Oh gitu, Ya, boleh pernah. diceritain nggak titik terpuruknya? Di masa-masa awal sih yang di dulu di Pakansari, Mbak. Oh gitu, oh berarti sudah buka pancong nih? Di Pakansari pertama kali. Oh, pertama kali di Pekansari. Iya. Kenapa milih lokasi di Pekansari? Karena dulu tuh rame banget di situ, bener-bener rame sebelum corona. Oh, Zaman-zaman jadi sebelum ngambil corona, ini ya. ya, ngebaca pasar ya? Benar-benar. Terus udah gitu akhirnya buka di Pekansari, Iya. setelah di Pekansari. Buka juga nggak sendiri. Oke. Bertiga. Oh, bertiga. Sama temen. Jadi partner ya? Ya, saya nggak punya modal. Oh, nggak punya modal. Nggak punya modal sama sekali. Terus sebagai? Apa ya? Bantu aja sih jatuhnya, kayak Oh, ini bisnis saya punya, bareng-bareng ya gitu? saya punya keahlian dalam bidang memasaknya sama bikin adonannya lah gitu ibaratnya kan. Mereka yang dua itu teman saya punya modal sama punya gerobak gitu. Oh, gitu. Jadi bagi keuntungan Bagi ya? keuntungan, dibagi 3 hasilnya. Tapi ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai, jadi mereka berdua berantem sebenarnya. Ya. Oh, gitu. Ya saya bingung nih ikut yang mana ya kan. Ya udah ngikutin yang jalan aja lah. Daripada saya nggak jalan juga kan. Iya, benar-benar. Akhirnya memutuskan sekarang untuk buka sendiri. Ya, jadi
yang punya gerobak memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi. Gerobak ditarik pas lagi jualan. Ditarik pas lagi jualan. Nah, benar. Oh, terus gimana tuh? Ya udah saya jualan seadanya aja, Mbak, pakai meja gitu kan. Pakai meja. Pakai alat-alat seadanya. Benar. Oke, tapi masih di Mekarsari? Masih di Pakansari itu masih banyak banget cobaannya itu dari Sapo PP, terus Ormas. Kenapa? Ya pas lagi zaman corona kan otomatis pada diberhentiin ya, diusir-usirin. Nah itu benar-benar dibersihin, Mbak. Jadi kayak semuanya dibersihin. Saya kan bingung tuh mau jualan gimana nih, sedangkan penghasilan dari situ doang, nganggur udah lama banget gitu. Berarti bisnis ini dimulainya saat baru-baru pandemi? Iya, 2019. Bisnisnya baru akhir 2019. Akhir 2019. Ya. Memutuskan untuk berhenti kerja, akhirnya ke bisnis. Nah, benar. Gitu. Terus pas bisnis, COVID. COVID tuh sempat berhenti juga sih. Selama 2 bulan tuh. Karena bingung tuh modal dari mana lagi nih. Udah tuh ke Besitan ada motor nih, cuman nggak kepake nih. Jual aja lah. Gitu. Dijual jadi motor. sampai jual motor? Sampai jual motor, cuman saya dapat keuntungan dari pancong itu kan beberapa lagi, cuman sisanya dari motor. Kekumpul lah 8 juta. Berarti modal awal pancong itu hanya 8 juta? 8 juta. Udah termasuk jual motor? Iya. Keren. Dipres-presin sih sebenarnya. Jadi jual motor, terus akhirnya buka usaha Pancong Lumer LP Indonesia nih. Benar. Gitu. Ini berarti sekarang sendiri ya? Sendiri. Kalau sekarang sendiri. Yang di Pakansari udah saya lepas tuh pokoknya. Gitu. Kalau boleh tahu kira-kira sekarang berarti kan dari 2019 ya? Sudah hampir setahun setengah ya berarti ya? Benar. Sudah bisa kebeli motor lagi nggak sih kira-kira? Untuk motor sih kita gimana ya? Kalau dari modal gitu. Sebenarnya bisa, Mbak. Cuman kan pikiran saya ke depannya gimana caranya bisnisnya bisa maju. Gitu. Sekarang kita ibaratnya kita meraih dulu, terus gimana caranya bisnis kita berkembang. Jadi duitnya diputerin lagi buat cabang. Gitu. Seperti berarti itu. Sudah memiliki keuntungan yang lebih dong. Benar. Kalau boleh tahu nih, kira-kira sebulan berapa sih keuntungannya? Sebulan kalau lagi rame gitu kan, sekitar per hari apa gimana nih? Per hari boleh, per bulan boleh. Kalau per hari sih kitaran 2 juta gitu, Mbak. Sehari 2 juta? Sehari ya. Sehari 2 juta berarti? Iya. Punya berapa karyawan? Satu. 2 juta itu bersih berarti? Iya. Oke. Berarti kalau sebulan berapa tuh? Ya segitu. Saya nggak bisa ngejebutin gitu kan. 60 juta ada? Ya. 60 juta? Cuman kan nggak selamanya usaha itu. Iya sih. Nah. Suka dukanya apa sih kalau misalkan jual pancong? Suka dukanya kalau lagi hujan doang sih, Mbak. Kalau lagi hujan tuh benar-benar sepi lah. Cuman masih ada lah kan kita masuk Grab, GoFood juga kan sama ShopeeFood gitu. Jadi kebantu lah. Jadi kebantu, tetap kebantu ya. Kebantu. Berarti jualan masih outdoor ya? Masih outdoor. Gitu, dengan dibantu 1 karyawan. Berarti Mas semua yang pegang ya, mulai dari manage keuangan, belanja, terus saya yang jaga sendiri. Jaga juga. Masak juga kan? Masak juga. Karena resep rahasia ada di Mas kan? Benar. Dengan dibantu karyawan 1. Iya. Jadi yang karyawannya di Ciliwung 1, di Cibinong 1, yang di Citerep 1. Di Citerep saya sendiri. Di Citerep sendiri. Jadi per outlet itu 1 orang yang pegang. Gitu. Jadi gimana caranya kita meminimalisir karyawan biar kita nggak keluar banyak biaya gitu lah untuk awal-awal. Kan kebanyakan kalau orang usaha kan nggak mau jaga pertama tuh ya langsung ngambil karyawan tuh, kebanyakan orang kayak gitu kan ya. Karena ibarat kata emang nggak mau capek lah. Sebenarnya salah kalau kayak gitu. Kita nggak tahu kalau dari awal tuh kita benar-benar susah payah. Gitu. Jadi kalau untuk mau benar-benar merasakan susah payah itu emang harus sendiri ya? Dari awal benar-benar gitu. Apalagi kalau misalnya buka cabang nih, kita jangan langsung dilepas sih kalau kata saya, menurut saya gitu. Soalnya kan kita nggak tahu situasi di area tersebut tuh memadai apa enggak gitu kan. Gitu. Iya sih, benar sih ya. Jadi biar kita juga bisa belajar bisa merasakan, kita bisa merasakan, kita belajar pahit manisnya lah ya, up and down-nya ya kan ya. Terus emang benar-benar, apalagi kan basicnya emang bukan bisnis ya. Bukan. Karyawan swasta ya kan. Terus setelah tadi kan orang tua sempat kurang percaya lah ya sama keputusan yang diambil. Setelah ini nih udah hampir mau 2 cabang, respon orang tua, keluarga gimana?
mendukung sih. Untuk Akhirnya saat ini. mendukung? Akhirnya mendukung. Akhirnya mendukung. Setelah berjalan tahun kemudian kan, akhirnya mendukung tuh. Akhirnya mendukung ya, disupport banget ya. Ya, Tapi emang dari awal sama sekali orang tua nggak kasih modal? enggak kasih sih. Benar-benar sendiri? Iya, sendiri. Hasil Keren jual sih. motor sih. Hasil tekad dan jual Iya. motor ya lebih tepatnya ya. Benar. Keren. Tapi kalau misalkan pernah nggak sih dapat pesanan dalam partai besar gitu? Untuk saat ini sih kita ada gitu. Untuk ada? pesanan kayak ulang tahun kebanyakan kan. Terus kayak kebanyakan ulang tahun sih sama pengajian-pengajian gitu sih. Paling banyak berapa pernah ada yang order? Baru kemarin 100 sampai 300 porsi. 300 porsi? Iya, Pancong? Itu hanya pancongnya Iya, aja? hanya pancong aja. Wow, banyak Emang kita ya. jualan pancong. Iya. Bukan yang lain. Bukan yang Karena lain yang ya? lain ada di hati. Edi, siapa tuh? Oh gitu. Kan ngomongin soal duka nih. Tadi Iya. kan udah lumayan banyak ya. Tadi ada ditipu teman, terus satpol PP, Iya. terus ada lagi nggak sih misalkan yang benar-benar ngerasa sampai sekarang deep banget lah kayak wah gue nggak mungkin bisa lagi nih kayak gini. Itu dia tuh bener-bener satu lagi nih ada nih. Ditipu temen juga. Ditipu? Ditipu lagi. Nggak, tadi kan sempat bertiga nih usaha, terus pecah kan? Terus ada lagi? Ada ditipu. lagi orang masuk di saat saya udah jalan nih yang di Ciriung kan, di jalan Ciriung, tiba-tiba teman saya masuk tuh, pengen buka franchise tapi secara teman. Oke, dia ngajak franchise, dia Iya, minta franchise. dia minta franchise kan. Ya udah gitu, saya mau menolak juga bingung soalnya, nah bapak saya kerja di Oke. engkongnya dia, oh, gitu. Oh, jadi masih ada hubungan. Masih ada partner hubungan. bisnis ya. Nah, saya nggak bisa apa sih ngancurin semua usaha bokap saya lah gitu. Iya, terus? Setelah itu dia masuk kan, sesuai perjanjian kalau mau franchise secara teman boleh lah, lu nggak usah bayar gitu kan, kata saya gitu. Tapi dalam artian lu harus tanda tangan juga gitu, harus ada peraturan di mana lu nggak boleh ngerubah nama atau brand dalam pancong ini gitu. Oke, Pal, nanti gue pikirin. Setelah udah dipikirin akhirnya dia terima tuh semuanya. Nah, setelah berjalan setengah tahun mungkin, baru setengah tahun, dia udah nerima hasilnya kan, nerima hasilnya. Jalan satu tuh, jalan 2 cabang, udah gitu, dia pengen buka cabang 10 lagi, dalam modal 100 juta. 100 juta 10 cabang? Iya. Wow, terus? Itu daerah Jabodetabek? Masih daerah Bogor sih. Oh, dia ngambilnya daerah Bogor iya. aja, terus? Nah, udah gitu kan, yang namanya saya baru kenal dunia bisnis kayak gitu kan, gimana ya, ngelihat duit segede itu kan, wah gede banget kan. Iya, 100 juta, 100 juta siapa yang nggak mau kan Iya, bisnis kayak gitu. 100 juta, men. Iya. Terus? Ya udah ambil aja, udah gitu kan, percaya juga karena bapak saya kerja di situ juga kan. Ya udah saya ambil tuh akhirnya dengan ketentuan, ya udah kita jangan ada gesekan lah nanti ke depannya kan. Udah berjalan, baru tuh dia udah mulai nunjukin kalau sikap dia tuh kayak kebos-bosan. Oke. Ya, kayak udah kayak mau mengambil alih semuanya. Dari mulai nama Instagram itu diganti semuanya jadi bukan Pancong Lumer LP lagi gitu. Oh, sempat diganti? Diganti, saya cuman diem aja. Tanpa persetujuan, tanpa omongan? Persetujuan gitu. Padahal pas saat perjanjian, tanda tangan itu ada beberapa itu ada? Ada. Nggak boleh ganti mengganti nama. brand, nggak boleh ganti nama, ya gitu. Kenapa pas dia ganti Instagram gak coba diingetin langsung? Gak enak, saya orangnya gak enakan mbak, bener. Ya Makanya dulu ampun, pernah yang di Pekansari itu saya gak enakan juga orangnya gitu. Bingung juga, makanya kalau orang gak enakan selalu tertindas. Seperti itu. Jangan maulah dia jadi kaum tertindas terus. Ya, Bisa dong. Kan UMKM naik kelas. Iya. Yehehe. Bisa diperbarui nanti. Ya siap. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya jalan tuh. Setelah jalan dia kan nikmatin hasilnya tuh kan. Udah jalan. Dengan IG Instagram berubah itu kan. Nggak lama dalam 1 hari, 1 bulan setelah berjalan tuh, yang cabang kalau nggak salah yang di Citerep. Nah Citerep tuh kan dia ada tuh pertama. Nah, yang pertama pengen buka Citerep tuh saya sebenarnya mbak. Jadi tempat saya kasih buat dia. Oh. Ya, maksudnya sewa tempat tuh saya kasih buat dia. Ya udahlah buat lo aja. Gua mah nanti bisa gampang gitu. Tuh saya kasih kan akhirnya. Akhirnya dia buka di situ. Sepi
sepi, ya namanya juga baru buka kan. Nggak lama-lama akhirnya dia pengen, saya dipanggil tuh ke rumah dia kan untuk ngomongin masalah yang mau mengganti nama tuh. Cuma nggak tahu sih, dari rumah nggak ada kepikiran buat ke situ gitu. Dan pada akhirnya dia ngomong, "Pal, gimana kalau gue ganti brand, pakai brand sendiri gitu?" Terus saya langsung diem, kok gini sih gitu kan. Iya dong, nggak sesuai perjanjian iya, dong. Kayak lemes gitu kan Mbak. Tadinya udah kepikiran kayak seneng-seneng kan, 10 cabang gitu kan. 10 cabang tuh kayak banyak banget kan, penghasilan udah bener-bener kayak udah di luar batas banget lah. Di situ saya diem tuh, udah diem, langsung udahlah, gue nggak bisa nih kayak gini nih, mending kita udahin aja dah di sini aja. Oke, sampai di saat udah, itu putus kontrak langsung. Terus dengan 10 cabang tuh gimana tuh? Dia masih jalan selama beberapa bulan, 2 bulan tuh. Oh, dia tetap jalan dengan 10 cabang ya? Tanpa bahan baku dari saya. Oh, jadi dia bikin sendiri? Ya, bikin sendiri tuh kan. Langsung diambil alih sama dia? Ya, bikin sendiri tuh. Saya masih bertahan dengan 1 cabang yang di Ciriung doang, karena yang di Citerep baru kan. Udah tuh, saya cuma punya 1 doang Mbak. Oke. Lawan 10 cabang gitu kan. Ibaratnya kalau diaduin kan. Iya sih. Kalau diaduin gitu, ya dalam kasat mata kalah lah gitu ya. Udah pasti nggak mungkin lah ya. 10 banding 1 itu udah jauh banget gitu kan. Terus? Cuman dari diri saya kayak, gue harus bisa nih, gue harus bisa bangkit nih ya. Jangan sampai kalah pokoknya kan. Udah tuh akhirnya udah buka. Makin banyak tuh Mbak. Kayak dalam waktu 2 minggu dia buka cabang lagi. Oh, jadi jarak untuk buka cabang ke 1 yang kedua tuh kayak 2 minggu doang. Oh, sampai dia 2 minggu buka cabang, ya, sampai cabang. Cabang mau ke 7, belum ke 10 nih, baru mau ke 7, di stop karena nggak ada pemasukan sama sekali dari 7 cabang semuanya. Dari 7 cabang nggak ada pemasukan? Sama sekali. Wow. Ternyata modal usaha itu nggak hanya di modal ya? Benar. Maksudnya modal orang mau usaha itu nggak hanya cuan gitu. Benar. Maksudnya. Dari diri kita yakin, kalau nggak yakin nggak bakal maju. Gitu. Keren, setuju. Ya, karena kan ada beberapa orang yang mau usaha nih, dia pasti memikirkan awal tuh pasti modal. Wah, kayak gue harus punya modal segini nih, gue punya 200 juta nih, kayak gue baru bisa itu kan. Benar. Ya kan, karena orang biasanya kalau saya nih ya sebagai awam gitu, mau buka bisnis yang saya pikirin pertama tuh modal. Modal, benar. Iya kan? Cuman modal salah. Dulu. Ternyata salah ya? Salah. Tanpa modal sebenarnya bisa. Tanpa modal sebenarnya usaha itu bisa. Cuman yang penting kita yakin aja kalau kita bisa nih. Kalau misalnya di rumah ada barang-barang yang sekiranya nggak terlalu penting, bisa kita investasikan, kenapa enggak? Gitu. Yang penting niat sih ya. Niat, tekad, keberanian ya. Karena orang bisnis harus punya mental yang kuat ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas kiat-kiat atau tips khusus dari Mas untuk orang untuk memulai, untuk orang yang baru mau mulai usaha lah? Kalau menurut saya sih, intinya pertama yakin sama diri sendiri. Terus jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalau misalnya kita gagal dalam satu ujian, terus aja coba. Gitu. Allah nggak bakal ngasih ujian di batas di luar batas kemampuan. Iya, setuju sih kalau itu ya. Karena kan, ada juga yang pernah bilang kalau ada niat pasti ada jalan. Benar. Kalau mau usaha pasti ada tujuan. Benar kan? Iya, benar. Yang penting yang pasti berarti modal awal tuh bukan uang, tapi tekad ya. Tekad, benar. Tekad, keberanian, kemampuan ya. Perlu nggak sih? Perlu. Basic. Sebenarnya kalau basic ngikutin aja. Kalau basic ngikutin aja. Karena saya kan dulu lulusannya STM otomotif. Oh ya iya juga sih. Jadi melencengnya jauh banget. Jauh banget, Mbak. Dari otomotif lu ngeliatnya oli ya kan, biasanya obeng-obeng, mur bau. Tiba-tiba sekarang ngeliat tepung ya. Tepung itu tiap hari tepung aja. Tepung terigu ya kan, terus telur ya gitu ya. Tapi gue dapet nih, jadi tips? Jangan. Enggak ya. Iya, rahasia itu pabrik. Rahasia pabrik ya. Iya, Mbak kayak plankton ntar. Oh iya, plankton. Tapi kan plankton nggak pernah lulus, dia selalu gagal bikin Krabby Patty. Nah, itu dia. Makanya jangan mencuri. Nah, benar. Iya kan? Swiper jangan mencuri mah. Iya benar. Dora dong di Expora. Oke, selanjutnya nih ya. Target Pancong Lumer LP Indonesia ini gimana sih target selanjutnya? Menambah cabang ke semua Indonesia sih Mbak, karena nama kita kan pakai Indonesia.
OLP Indonesia. Iya. Gue penasaran deh, kan Iya. tadi sebelumnya cerita ya Mas ya, 7 cabang dengan modal 100 jutanya itu Iya. kalah sama dengan 1 cabang yang Benar. lo punya tanpa modal. Tanpa modal. Iya, sebenarnya apa sih keunggulan dari pancong lo tuh sendiri? Mbak kayak ngeraguin nih. Enggak ngeraguin sih, cuman kayak Iya. apa nih kira-kira yang dari lo punya Kan yang gitu? depan Mbak ada tuh pancongnya. Cobain nih. Cobain dong. Oh boleh. Ya, iya, cobain. Kita cobain ya. Ini 7 lawan 1 loh Kita guys. bawa dari jauh-jauh dari Cibinong loh. Oh dari Cibinong. Iya, dari Terima Cibinong. kasih banyak. Oke, gue cobain ya. Iya, silakan. Bener nih, yang mana? Best seller yang mana nih di antara Bestsellernya ini? dua-duanya bestseller. Yang kita bawa kesini bestseller. Oh yang di bawah sini best seller, yang paling banyak dipesan ya. Nah, benar. Oke. Kalau boleh tahu harga satu ini berapa sih? Satu pancong untuk segini? Kalau yang varian itu sekitar 10.000. 10.000. 10.000. Udah maksudnya dengan packing ini? Iya. Oke, di Gojek juga 10.000. Kalau di Gojek kita lebih mahal 2.500 jadi 12.500. Tuh. Crunchy sih. Enak. Jujur enak. Iya. Ini buat sendiri. Buat sendiri. Resepnya otodidak. Sendiri otodidak tanpa Hanya nyicipin dari Iya. pancong sebelumnya. dari cuma nyicipin doang sih, nggak ada kayak kerja di situ, nggak ada, sama sekali nggak ada, Atau search di Iya. YouTube gitu-gitu nggak ada. sama sekali nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuma hanya lidah doang. Iya. Wow. Kayaknya Chef Renata harus nyobain sih nih. Deh. Mau nambah skill nggak sih? Kayaknya lo punya basic ini deh. Masak yang keren deh. Maksudnya kayak nambah skill selain pancong mungkin. Masuk master chef gitu maksudnya? Hehehe, boleh. Saya tidak bisa. Jadi nambah, Beb. Maaf banget. Sekarang udah terbukti kan, Mbak? Terbukti sih ini, deliciousnya enak banget. Mungkin nggak heran kalau misalnya dia 7 lawan 1, keren. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, terakhir ya. Iya. Adakah role model atau sosok yang Mas kagumi dalam bisnis ini? Orang tua. Orang tua. Kenapa? Karena dari saya SD sampai sekarang orang tua nggak pernah capek buat namanya usaha berbisnis untuk ngidupin keluarganya gitu. Oh gitu. Ya, Berarti sosok papa itu sangat dikagumi lah ya? benar. Sangat kalau misalkan di luar dari keluarga ada nggak sih kayak misalkan pebisnis keren siapa gitu di Indonesia? Kalau pembisnis sih nggak ada, paling kayak diri sendiri aja sih. Ini keren banget, pedenya Diri sendiri. mantap, Benar. diri sendiri. Heeh. Jadi pingin menginspirasi banyak orang ya? Ah, benar. Keren banget sih. Usia kalau boleh tahu berapa Mas? Jalan 28. Jalan tahun ini. 28. Ya. 28 udah punya usaha sendiri, udah pernah ngalamin jatuh bangunnya, dan benar. mentalnya masih tetap kekeh mau jualan tuh keren banget sih. Iya. Itu mental yang menurut gue jarang orang punya. Karena biasanya orang kalau Iya. udah jatuh, dia pasti mikir kira-kira gue nggak, oh berarti gue nggak cocok jualan ini, gue jualan apa ya gitu. Iya, kebanyakan orang ganti-ganti apa Iya sih? kan, Iya, benar. ganti-ganti brand, dia Ah. cari diri dia sendiri gitu. Misalkan yang bikin bisa lakunya cepet apa, yang dapat untungnya banyak apa gitu. Tapi menurut gue lo keren sih, karena lo bisa konsisten Iya. dalam satu pilihan lo, keren sih. Cie. Iya. Aduh, jadi nggak enak. Ngomongin keren-keren nih, punya nggak sih satu kata motivasi nih untuk teman-teman di luar sana gitu? Karena kan lo kan tadi cita-citanya mau menginspirasi kan, Iya. mau jadi inspirasi banyak orang. Kira-kira punya nggak satu kata motivasi nih buat teman-teman di luar sana? Boleh Kalau- langsung ke kamera. Oke. Untuk kalian yang ada di luar sana, Ay. jangan pernah patah semangat. Kalau misalkan kalian mau buka usaha atau berbisnis, jangan pernah patah semangat. Tekun, tekad, pokoknya jangan ada kata menyerah dalam keadaan apapun. Misalnya kita lagi jatuh, terus berjuang sampai titik daerah penghabisan. Salam olahraga. Ini. Salam Jadi olahraga. ini ya. UMKM naik kelas dong. Oh iya, UMKM naik kelas. Ini keren. Makin naik kelas pokoknya. Makin naik kelas, Iya. makin banyak cabang. Bener. Makin banyak pengunjung yang datang Ya. ya kan. Amin, amin, amin. Amin. Dan semoga COVID-nya juga sudah melandai ya kan. Biar makin Alhamdulillah. banyak orang yang bisa makan di tempat. Iya. Nggak take away lagi. Iya benar, Mbak. Ya kan. Karena susah gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Rivaldi. Iya, sama-sama. Karena selanjutnya kita bakal main games bareng ya. Game apa nih? Rahasia Oh, dong. rahasia, siap, Kalau siap. dikasih tahu bukan games Bukan tarik namanya. tambang kan? Ah, bukan. Iya. Tarik ulur. Oh, tarik enggak ya? ulur. Tarik ulur perasaan. Aduh, jago juga nih buaya. Oke, kita lanjut aja langsung yuk main games bareng Mas Rivaldi. Ya, oke. Oke,
Oke, sekarang kita main games ya. Ini Iya. pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Ada 10 pertanyaan. Ya. Oke, yang pertama. Sebutkan semua varian pancong lumer LP Indonesia beserta harga dengan cepat. Jawab 10. Keju susu 10.000, coklat keju 10.000, coklat kacang 10.000, strawberry keju 10.000, Choco Crunchy keju 12.000, Choco Crunchy cream cheese 13.000, sama pancong mix 8 rasa 14.000, dan kombinasi 22.000. Masih 8. Masih Belum lagi. sama satu lagi Choco Crunchy almond 12.000. Satunya? Choco Crunchy tiramisu 13.000. Oke. Bener-bener hafal ya Mas ya? Bener. Berarti standar harganya itu dari 10.000 sampai dengan 7.000 sih, Mbak. Oh, 7.000. Sorry, Iya. 7.000 sampai paling mahal ya? Yang 22.000. 22.000. Iya. Itu menu spesial deh Benar. ya. Berarti 7 sampai dengan 22.000. Ah. Oke, keren. Ini baru bener owner nih, Aduh. bisa jawab dengan cepat tanpa lihat menu, Iya, ya bener. kan? Karena dipegang sendiri. Sebenarnya masih banyak gitu, Mbak. Oh, masih banyak? Iya, masih banyak. Kalau masih banyak, ntar kita nongkrong aja di Oke, sini ya. ya. Karena kita mau main game selanjutnya. Nggak cuma Apa nih? itu, kita punya banyak games di sini. Siap nggak? Siap. Siap dong. Siap Siap dong. ya? Siap Lanjut terus. langsung games yang selanjutnya. Ini kuis kaum mending ala plus 62. Heeh. Apa tuh? Jadi nanti aku bacain kalau saya mending, ntar Mas yang jawab. Oh, Oke? iya. Siap? Siap. Langsung ya. Langsung. Yang pertama, kalau saya mending, nekat tanpa modal atau punya modal tapi ragu banyak perhitungan. Nekat tanpa modal. Nekat tanpa modal, kenapa tuh? Ya karena saya udah ngalamin. Oh gitu ya, iya benar sih ya. Kalau belum ngalamin nggak bakal saya ngomong gitu. Bener banget. Iya dong. Oh iya bener. Yang kedua, terlambat melangkah atau pasrah pada keadaan. Terlambat melangkah. Kenapa? Mendingan terlambat melangkah daripada pasrah. Kalau pasrah kan kayak nyerah gitu kan. Mendingan terlambat tapi kedepannya lebih bisa baik lagi gitu. Wede, keren. Sama ya, sama pengalaman hidup yang sebelumnya Bener. ya. Terlambat tapi lama-lama sukses. Keren. Insya Allah. Benar. Yang ketiga, Iya. memiliki harapan atau membuat peluang. Membuat peluang. Kenapa? Kayak mau bikin peluang untuk orang-orang pengen bekerja aja sih, Mbak. Oh gitu, Ya, peluang, motivasinya. iya Ya. benar. Peluang pekerjaan lah. Ada target nggak sih berapa banyak lo bakal mempekerjakan orang di Cibinong lah misalnya? Kalau untuk daerah Cibinong mungkin Sebanyak-banyak ya? sebanyak-banyak ya 50 orang Sebanyak-banyak cukup. ya? Oh, Oke, Ya, 50 orang dengan cukup. banyak cabang Iya, ya benar. pastinya, amin. Yang keempat, modal dari uang sendiri atau modal bersama tapi sharing keuntungan. Kalau untuk modal mendingan sendiri, Mbak. Begitu ya? Ya, kalau untuk di sharing-sharing kayaknya nggak bakal bisa sih. Sampai kapanpun kalau misalnya kita usaha sharing sama teman, pasti ada ya gesekan antara mereka gitu. Pasti ada gesekan. Pasti ada. Gimana kitanya aja kalau misalkan mereka bisa bertiga untuk berkolaborasi, ya bagus gitu. Tapi kalau menurut saya mendingan sendiri. Mendingan sendiri ya? Nah, karena kita nikmatin untungnya juga sendiri. Dede. Tapi kalau kehidupan pasangan nggak boleh sendiri ya? Iya dong. Oh, Dede. Yang kelima, jika usaha yang saat ini Mas lakukan sudah gagal lebih dari 3 kali, apa yang akan Mas lakukan selanjutnya? Terus mencoba. Terus mencoba. Terus Sampai mencoba. pada akhirnya? Sampai pada akhirnya gagal. Sampai pada akhirnya gagal, coba lagi. Coba lagi. Oh, gitu. Terus aja gitu. Terus lagi ya, pokoknya sampai Sampai nemu titik terbaiknya lah. sampai nemu titik terbaiknya. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi tapi beda segmen. Apa nih? Namanya seberapa yakin? Seberapa ya? Oke, siap? Siap. Seberapa yakin? Yang Iya. pertama, tambah usaha baru atau fokus pancong lumer LP Indonesia? Fokus pada pancong lumer. Kenapa? Karena ingin memperbesar semuanya, Mbak. Membuka Oke. cabang, memperbanyak cabang pokoknya. Jadi mau fokus di satu ya? Iya, tapi ada sih kayak kepikiran buat buka usaha baru gitu. Cuman kayak dalam hati, udah terusin aja yang ada. Coba perkembangin lagi gitu. Lebih baik Iya. memperkaya apa yang Benar. kita punya ya, Ha-ha. daripada mencari sesuatu yang Iya. belum pasti. Iya. Iya. Dari awal aja dong kalau kayak gitu, ya kan? Iya, benar. Mantap jawabannya. Yang kedua, trading saham atau pancong lumer LP Indonesia? Pancong lumer Indonesia tetap. Pede, keren. Yang ketiga,
Yang ketiga, jadi selebgram atau pancong lumer LP Indonesia? Bisa dua-duanya nggak, Pak? Jadi pilih salah satu dong. Oh, atau pilih sebenarnya udah selebgram? Enggak. Oh, enggak, belum. Sama sekali. Karena kita di TikTok juga nggak terkenal sih. Oh gitu. Iya, Kayaknya pernah lihat mukanya Pargoy kan? Ih, saya nggak bisa Pargoy, Mbak. Oh iya, masa? Nggak Kita bisa. coba nih. Nggak bisa. Beneran. Musik, kok enggak? Iya. Oke, jadi tetap pilihnya pancong lumer Iya. LP Indonesia. Keren, mantap. Yang kelima, mertua atau pancong lumer LP Indonesia? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya. Iya. Kenapa? Ya, sama-sama ingin membahagiakan aja. Oke, membahagiakan mertua, Iya. istri, ya kan, dan Nah. juga keluarga ya Nah. pastinya ya, mantap. Karena tanpa restu dari mereka juga kan nggak bakal maju juga. Ih, keren. Family man banget. Kalau kata anak Jaksel kan, family man banget ya kan, keren. Kalau kata anak Cibinong, ya Apaan tuh? ya doang gitu. Ya, doang. Ada bahasa Cibinong apa tuh? Hah? Bahasa Cibinong apa Banyak, tuh? Mbak. Oh, gitu. Satu dong bahasa ciri khas Cibinong. Bahasa Cibinong tuh paling kayak, yuk mau kemana yuk? Yuk bisa yuk. Ya, bisa Gitu. yuk. Ya udah yuk, bisa yuk, semangat terus. Ya, semangat terus. Untuk usahanya Pancong Lumer LP Indonesia. Semoga bisa ngalahin yang 100 juta tadi. Enggak. Jangan, Mbak. Pokoknya semoga semakin berkembang, Ya. usahanya semakin jalan terus. Terus juga punya banyak cabang di mana-mana, Amin. ya kan? Bisa mempekerjakan banyak orang, usahanya berkah. Amin. Oh ya, Ya. sebelum kita closing, Heeh. boleh dong promoin kira-kira Pancong Lumer LP Indonesia ada di mana sih dan bisa dibeli di mana? Oke. Boleh langsung ngomong di sana. Untuk kalian yang pengen nyobain pancong lumer LP Indonesia, datang aja kalau untuk cabang pertama di Jalan Mayor Oking, Jayatmaja, Ciriung Cemerlang, Cibinong, Bogor. Dan untuk cabang kedua ada di Jalan Raya Sanja, Citerep, Cibinong, Bogor. Dede, keren. Jadi bisa datang ya ke salah Bisa satu datang. tempatnya. Untuk harinya Mas, hari apa aja bukanya, jam berapa? Kita buka setiap hari. Buka setiap hari dari Ya. jam? Dari jam 2 sampai jam 11 malam. Jam 2 siang? Ya, jam 2 Wah, siang. keren. Oke, untuk sosmed ada nggak? Misalnya Instagram, TikTok. Oh, Instagram ada. Boleh Ada. langsung dipromokan. Kalau untuk Instagramnya kita ada pancong lumer LP titik Indonesia. Untuk yang lain nggak ada sih. Enggak ada. Instagram Atau doang bisa, paling. Bisa diorder di mana? Shopee kah? Shopee Oh, Food? untuk ya pemesanan bisa melalui Grab, Gojek, sama Shopee Food. Nah, oke, sudah tersedia ya. Nah. Langsung aja di search Pancong Lumer LP Indonesia. Salah, Yuk. Mbak. Bukan. Apa? Pancong lumer ludah pocong. Oke, Pancong Lumer Ludah Pocong Nah, Indonesia. Ya bener, langsung dikoreksi dong sama Oh, ownernya. Iya. Karena kalau cari pancong lumer LP Indonesia nggak bakal ketemu. Oh, nggak bakal ketemu. Karena Jadi kita search-nya harus lengkap. Pancong Lumer Ludah pocong. Ludah Pocong Iya. Indonesia. Iya. Oke, keren. Nanti abis ini kita searching ya, kita Iya. order pokoknya. Yang banyak ya, Mbak. Oh, tenang, abis ini saya ulang tahun soalnya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih banyak. Mudah ya, Mbak, makan-makan. Kan Pancong Lumer. Oh, iya. Terima kasih banyak Iya, Mas sama-sama. Rivaldi sudah menyempatkan hadir. Tadi sempat Iya. hujan ya. Iya, hujan-hujanan Bang sini. Oke, terima kasih banyak. Semoga usahanya lancar dan Amin. semua untuk teman-teman juga yang sedang menjalankan usaha UMKM di luar sana. Iya. Semoga usahanya berjalan dengan lancar dan jangan lupa tetap semangat menjalankan usahanya. Jatuh bangun tuh hal biasa, tapi yang nggak biasa kalau kamu tetap bertahan, berjuang dengan usaha kamu. Itu keren banget sih, luar biasa pokoknya. Oke, saya Dinda Vidya Putri pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast UMKM selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.